stoknya habis, harganya naik lagi, ambil. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Halo, halo malam Kak Beni. Malam. Kita sambil cek-cek kamera ya, masih ngecek kamera ya. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Selamat bergabung. Malam Kak, ya malam Kak Beni. Lanjut di sini ya Kak Beni ya. Mantap belajarnya. Oke, selamat datang semuanya yang udah join. Malam Kak. Sambil nunggu yang lain ya. Lanjut, semangat ya. Oke. Sip. Sambil nunggu yang lain join ya Kak Beni ya. Thank you udah selalu join. Suaranya aman nggak Kak Beni? Suaranya aman nggak? Siap Kak. Ya. Aman ya. Oke. Ya. Selamat bergabung teman-teman semua. Kita malam ini bahas untuk konsep mall ya teman-teman ya. Bahas untuk konsep mall gitu. Kayaknya malam ini agak rada-rada sepi ya. Biasanya kita muncul live langsung agak ramai. Itu masih ikatan kimia ya. Ya, Kak admin. Oke, sambil nunggu yang lain ya Kak Beni ya. Aku hapus dulu. Jadi malam ini kita bahas untuk mall. Konsep mall gitu ya. Oke, ya welcome ya Kak admin ya. Oke, thank you Kak Beni buat tab-tabnya. Oke, sambil nunggu yang lain untuk join gitu. Karena nggak tahu nih malam ini biasanya nge-live langsung muncul. Ini tumben agak dikit malam ini ya Kak Beni ya. Gak tahu apa, mungkin lagi pada asik ini ya, nonton bola apa ya. Oke, selamat datang semuanya. Yuk, malam ini nanti kita bahas konsep mall. Kita santai aja karena temanya ini bukan bab, tapi ini pemahaman dasar aja konsep mall sama reaksi pembatas ya nanti ya. Oke, ditunggu dulu Kak Beni. Thank you. Ini di konsep mall gitu ya. Nanti kita masuk ke konsep mall untuk di pembahasan basicnya gitu. Sambil nunggu yang lain. Thank you ya Kak Feni ya. Tumben ini biasanya langsung pada muncul banyak. Tumben yang ini nggak
nggak langsung on ya Kak Beni ya. Biasanya langsung muncul beberapa untuk bisa langsung join gitu. Ya, selamat malam Kak Lego, selamat datang di Nukleon Academy. Masih nunggu yang lain, kita baru aja mulai. Gitu, malam ini kita bahas konsep mall untuk konsep sederhana dari mall itu sendiri. Oke. Oh ya, itu diganti dulu ya ikatan kimianya ya. Biar diganti sama adminnya. Oke. Konsep mall ya. Konsep mall ya. Ya, sambil dibantu tab-tabnya ya, teman-teman semua ya. Oke. Ya, biasanya kan kita muncul live itu langsung lumayan berat. Yuk, selamat malam Kak Yonhe gitu ya. Kak Saib Kanan juga biasanya join, nggak tahu ini masih belum on kayaknya, atau mungkin karena lagi pada nonton bola nggak sih ya, aku juga kurang tahu sih malam ini soalnya ada bola Indonesia lawan Australia ya. Ini nggak apa-apa deh, yuk kita mulai dulu seadanya ya. Kak Beni ready, thank you, tadi udah di kelas, sekarang join lagi di live. Bantuin juga untuk tab-tabnya. Malam Kak Candy Lovers, selamat datang di Nukleon Academy. Malam ini kita bahas kimia untuk konsep mall ya. Kita mulai aja ya. Yuk, konsep mall. Jadi di konsep mall itu ada beberapa hitungan atau rumusan gitu ya. Konsep mall. Jadi mall nanti itu ada posisinya adalah di tengah-tengah teman-teman. Ada di tengah-tengah. Dan dia bisa menjadi volume, dia bisa menjadi yang lainnya karena mallnya ini adalah tengah-tengah untuk membentuk kemana-mana gitu ya. Mall itu bisa menjadi volume, mol itu bisa menjadi volume dalam liter dibagi 22,4 gitu ya. Mol sama dengan volume per 22,4. Ini pada keadaan SP. Ya, buat maba farmasi kayaknya masih mirip-mirip, mungkin masih mirip-mirip dengan SMA ya Kak ya. Kimia dasar 1,2. Ya, buat maba farmasi, semangat ya yang udah masuk farmasi ya. Sulit loh masuk farmasi. Terus yang lainnya lagi, mol juga sama dengan massa dalam gram dibagi AR atau MR gitu ya. Terus yang lain lagi, mol sama dengan P kali V ya. Jadi ini kita ngomongin basic atau dasar-dasar dari kimia ya. Karena kimia itu perantaranya itu adalah mol ya teman-teman ya. Mol sama dengan P kali V per T gitu ya. Terus mol itu juga molaritas kalikan Thank you Kak. Nasi lemaknya. molaritas kalikan gini ya. Nanti keterangannya di bawahnya aja deh. Sama dengan molaritas kalikan volume. Ini juga dalam liter ya. Dalam liter. Nah, itu teman-teman. Terus udah ya, kayaknya masih ada satu lagi. Mol itu sama dengan mol jumlah partikel, molnya adalah mol kalikan itu jumlah partikel, berarti
jumlah partikel dibagi, ini sama satu lagi ya, jumlah partikel dibagi 6,02 kalikan 10 pangkat 23 itu nanti ketemu mol. Jadi ini tetapan ya, ini bilangan Avogadro gitu teman-teman. Oke. Nah nanti setelah kita mol, nanti kita coba ke, maaf ya baru join soalnya lagi belajar. Oke, nggak apa-apa KN. Thank you buat teman-teman yang udah join. Malam ini kita membahas basic dari kimia. Ini nggak ada babnya kemana-mana, tapi kita ngomongin konsep mol aja gitu ya, ngomongin konsep molnya. Thank you Kak Kawah Hijab buat gift-nya ya, Avogadro. Nah, mol ini nanti biasanya akan dibawa kemana-mana. Nah, setelah itu nanti dari mol kita akan ke reaksi pembatas ya teman-teman ya. Dari mol, thank you Kak Kawah Hijab buat gift-nya. Nanti kita ke reaksi pembatas atau menghitung mana itu yang habis, mana itu yang masih sisa gitu ya teman-teman ya. Karena di dalam sebuah reaksi di kimia itu banyak banget menggunakan seperti itu. Banyak banget menggunakan konsep mol sama koefisien teman-teman. Oke, udah dicatat teman-teman, silahkan di SS. Sudah dicatat belum? Ya, aku minggir dulu ya. Silahkan dicatat dulu teman-teman. Setelah itu nanti kita coba hubungannya mol dengan koefisien yang ada di dalam reaksi. Pertama kita ngomongin mol. Ya, kita ngomongin mol. Terus yang kedua kita akan ke penyetaraan reaksi ya teman-teman ya. Kita ke penyetaraan reaksi. Nah, nanti setelah penyetaraan reaksi kita coba untuk menghitung. Baru mulai Pak, iya baru ya, mulai. baru mulai Kak Inisiatif, selamat bergabung gitu ya. Oke, udah dicatat. Tanya supaya jelasin boleh enggak? Tentang apa ya Kak Wawawa ya? Nggak bisa full lihat materinya aku Pak, soalnya besok. Oh ya, nggak apa-apa ya. Semoga membantu. Udah ya teman-teman ya, udah dihapus ya. Udah di SS ya. Udah di SS belum? Udah di SS belum teman-teman? Udah, Kak Fiska. Udah. Udah, kita coba ke penyetaraan reaksi ya teman-teman ya. Kita ke penyetaraan tentang konsep mol. Ya, konsep mol, karena nanti setelah konsep mol kita bisa kemana-mana sih. Mau ke stoikiometri juga enak, mau ke asam basa, penyangga, hidrolisis, sifat koligatif, itu semuanya. Tadi saya belajar ini. Ya, semoga membantu ya teman-teman ya. Ini basic banget, kita cuma sharing-sharing aja di sini ya. Oke, aku hapus teman-teman. Nah, berkaitan dengan konsep mol, sekarang kita ke penyetaraan reaksi ya. Baru nanti Bisa ulang enggak? Baru aja mulai. Baru aja mulai kok, santai aja. Baru aja mulai gitu ya. Oke, kita coba ke penyetaraan reaksi teman-teman. Misalnya penyetaraan reaksi di dalam penyetaraan reaksi. Penyetaraan reaksi. Nanya nih Kak Wawawa. Apa? Itulah jumlah mol atom natrium. Ini gimana ya Kak? Yaitu tadi jumlah mol. Oke. Berapa tadi itu? 900 kalikan. Tadi kan ada mol ya teman-teman ya. Ada mol. Itu kan sama dengan dari rumus yang sebelumnya. Itu kan jumlah partikel dikalikan 6,02 kalikan 10 pangkat 23. Nah ini kan udah tetapan. Kalau ditanyakan molnya, bantuannya kalkulator ya, jumlah partikelnya tadi kan 900
dikalikan 10 pangkat 22 ya kalau nggak salah ya, dibagi 6,02 kalikan 10 pangkat 23. Kalau ini digedein lagi jadinya 90 kalikan 10 pangkat 23. Benar nggak ya? Ya. Atau 9 deh. 9 kali 10 pangkat 24. 9 kali 10 pangkat 24 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi ini 9 bagi 6,02. Sekitar 1,5 ya. 1,5 kali 10 pangkat 1 ya. Molnya 15 ya. Soalnya benar kayak gitu. Kak, enggak. Ini sama asam basa ada kaitan enggak? Sama asam basa bisa berkaitan ketika soalnya udah agak lanjut tuh tingkatannya udah lebih tinggi Kak untuk yang di asam basa, karena nanti dia mulai dari mereaksikan sisanya itu apa, terus mencari pH kayak gitu, itu akan ada hubungannya dengan asam basa juga gitu. Tapi ini kita ngomongin konsep molnya basic ya teman-teman ya, basic ya. Teori hibridisasi. Oh ya, oke. Malam ini kita agak random sih kayaknya karena nggak ada bab yang apa namanya elektrolisis katode dan anoda udah lewat kah? Elektrolisis kemarin udah Kak ya. Ya, bantuin tab-tabnya ya teman-teman ya. Yuk bantuin tab-tabnya biar makin rame ya. Ini kelasnya ada bahas redox enggak? Ada Kak. Redox ada di, silakan isi formulirnya. Nanti kita chat setelah live ini ya gitu ya. Reaksi pembatas kapan Kak? Ya coba ya nanti kita masuk ke reaksi pembatas ya. Ini sampai ke reaksi pembatas. Ini udah teman-teman, tak hapus ya. Tadi ini pertanyaan dari Kak Wawawa karena masih nyambung. Aku hapus ya. Oke, lanjut teman-teman. Ini kita ke penyetaraan reaksi. Misal ada reaksi hidrokarbon dulu deh yang paling enak untuk disetarakan. Reaksi hidrokarbon misalnya ada C2H8 gitu. C2H6. H8 kebanyakan. Ditambah O2, hasilnya adalah CO2 plus H2O. Nah, gini teman-teman. Kita setarakan yuk. C-nya di sebelah kiri. C sebelah kiri ini jumlahnya ada 2. C di sebelah kiri jumlahnya ada 2. C di kanan jumlahnya 1. Maka ini kita kasih 2CO2 gitu ya. Terus jumlahannya di kiri itu ada 6. Maka hanya di kanan kita kasih 3. Oke, terus setelah itu O-nya di sebelah kiri baru ada 2, oksigennya baru 2. Di kanan ini oksigennya 4 dari 2 kali 2. Ini oksigennya sama dengan 3, berarti ada 7. Maka di sini ini menjadi 7/2 gitu. Bisa dipahami teman-teman sampai itu? Laju reaksi kapan ya Pak? Ya sabar ya, nanti kita akan kelasnya gimana Kak nanti? Oh kelasnya nanti via Zoom. Jadi silahkan bisa. Oke mantap. Silahkan klik hubung di sebelah kiri, isi formulirnya, nanti kita hubungin ya Kak ya. Harga 89.000 untuk yang reguler, 149 untuk yang excellent. Semuanya habis itu dibagi 2 kah? Enggak mesti dibagi 2 karena ini udah setara gitu. Kalau mau ya, kalau mau ini enggak pecahan bisa dikalikan 2 bukan dibagi 2 ya. Jadi kalau dikalikan 2 hasilnya nanti akan menjadi 2 C2H6 ditambah ini menjadi 7 ya. Ini menjadi 7
CO2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, CO2-nya jadinya 4, H2O-nya jadinya 6. Nah, gitu kalau mau nggak pecahan. Coba satu kali lagi, misalnya ada C3H6 dibakar, berarti dia ditambah oksigen menjadi menjadi sama ya, semua pembakaran hidrokarbon hasilnya adalah H2O dan CO2. Nah, sekarang yuk, C di sebelah kiri ada berapa teman-teman? Silakan komen. Molalitas, oke. Ketikan mautnya. Yuk, ketikan mautnya silakan teman-teman. Ketikannya yuk, cepet-cepetan. Biasanya langsung let. Oke, 7 orang, 8, 9, 13, 15, 16, 17. Agak pelan ya, 18, 19 ya, betul ada 3 ya. 22, 24. Betul ada 3. Maka di kanan sini ini kan baru ada 1. Jadi koefisiennya ditambahin dengan 3 gitu ya. Karena di sebelah kirinya 3. Terus hidrogennya ada 6. Di sini koefisiennya ditambahin berapa teman-teman? Silahkan komen. Di sini kita tambah koefisiennya berapa? Oke, silahkan ketikkan. 8, 9, 10, 12, 15, 16, 19. Ya, betul. 25. Betul. 3 ya. Jadi 3. Oke, itu ya. Nah, O-nya di kiri ini ada 2. O-nya ini masih ada 2. Di sini O-nya itu ada 6. Di sini O-nya ada 3 gitu ya. Jadi koefisien O2-nya berapa? Silahkan komen koefisien O2-nya. Koefisien O2-nya jadinya berapa teman-teman? Koefisien O2-nya 9/2. Kak siapa aja? Ya, 9/2. 9. Ada yang 11. Ya, 9 Kak J, Kak Toge, Kak Ana, Afi, Wawawa. Kenapa jadi 9/3? Ya, 4,5 atau 9/2 ya. Jadi koefisiennya di sini adalah 9/2. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin reaksinya teman-teman? Apakah koefisien boleh dalam bentuk pecahan? Boleh. Boleh aja, nggak apa-apa. Karena yang penting nanti ketika masuk ke dalam perhitungan, itu kan menyesuaikan koefisiennya. Tapi kalau misalnya mau enak, ya kita buat menjadi bilangan, apa sih nek matematika? Bilangan bulat apa bilangan prima atau bilangan asli ya? Aku udah lupa matematika ya. Aku 6 tahun lalu terakhir belajar kimia. Ya, Kak Yelena Pinklo, bilangan prima. Ya, itu aku lupa sih. Nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Biar lebih enak angkanya dikali 2. Nah, itu kalau kayak gitu tuh aku. Bisa jadi 9/2 dari mana, Pak? Jadi, ini kan one 6 nih. One ini 3 kalikan 2, totalnya 6. Di sini 3 kalikan 1 sama dengannya 3. Nah, ini supaya O-nya di kanan itu, ini kan kalau dijumlahin, O-nya di kanan kan 9, supaya di kiri juga 9, maka ini dikali 9/2. 9/2 kali 2 kan hasilnya 9 ya. Kalau dikali 2 semua jadinya C3H6 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Kak Nasi Capca ini tadi yang udah join kelas dari sore, sekarang join live. Mantap ya. Aku ribet kali ngajarnya nggak kayak gini. Kasih tahu, Kak. Kasih lihat. Ini 2, ini 9, ini jadi 6, ini jadi 6 ya. Setelah dikalikan 2 ya teman-teman ya. Cara penyetaraannya, thank you ya Kak Nasi Capcay, gitu ya. Nggak asing namanya sih.
Oke, itu teman-teman ada Oh, di SS di dulu SS atau dulu atau dicatat, silahkan. Silakan di SS dulu atau dicatat. Setelah ini kita coba di menggunakan kelas 12? bukan, ini konsep mol ini ada di mana-mana sih ya. Intinya kita penyetaraan reaksi gitu. Karena pelajarannya ini akan ada di mana-mana. Sudah Pak ya. Redoks dan elektrokimia kapan? Oke, sabar ya teman-teman ya. Besok hari apa? Kak, Besok. ini berbayar kah maksudnya? Ya. Kalau kalian Yang live gratis, Kalau live gratis, kalau mau join kelas nanti ada harganya 89.000 dan 149.000 yang excellent. Di situ kalian dapat recordnya, dapat materinya, dapat materi mind map kayak gitu ya. Nanti Redox kita buka kelas tersendiri juga ya Kak ya. Tata nama senyawa, oke boleh. Next ya. Kok 902, oke. Jadi ini untuk menyetarakan kiri sama kanan. Kita coba ke logam ya penyetaraannya ya teman-teman ya. Aman sampai ini? Yuk bantuin tab-tabnya. Bantuin tab-tabnya sampai 15.000. Aku hapus papan tulisnya dulu. Bantuin tab-tabnya ya teman-teman ya. Buat kalian yang mau join kelas juga silakan. aduh ketinggalan Pak, enggak kok. Enggak kok. Kita ini ngobrol tanpa bab tapi basic untuk di kimia ya. Ini dasar juga untuk di kimia gitu ya. Kak Azhar, mau tanya-tanya kelas kemana Pak? Klik hubung aja, nanti kita hubungin Kak. Nanti kita hubungin. Biasanya aku ngechat jam 10-an, setengah 11-an ya. Gitu ya teman-teman ya. Ya, oke. Kita cobain reaksi untuk logam teman-teman. Ada Fe ditambah dengan H2S H2S gitu ya, akan menjadi Pak izin aja dulu lulusan apa Fe2S3 Pak? tambah H2. Oke. Lulusannya lulusan kimia teman-teman. Lulusannya lulusan kimia murni, bukan kimia pendidikan ya, bukan pendidikan. Jadi yang murni ya. Bedanya kalau di murni itu, Thank you Kak Subso. bedanya apa ya? Murni sama pendidikan ya. Murni intinya kita nggak bisa Thank you Kak mengajar di sekolah teman-teman karena nggak ada sertifikatnya SPD gitu ya. Jadi kita ngajar di luar sekolah, tapi yang penting bisa membantuin teman-teman semua gitu ya. Jadi gelarnya apa? SSI. SSI, Sarjana Science. Ditanya apa aja sama dosen. Ah, dulu kompre itu apa? Kompro. Dulu materinya aku tentang kimia organik. Kimia Ya. organik. Spesialisnya di kimia organik, teman-teman. Gelar impian Pak ya. Amin. Ayo jadi SSI. Yuk, gas ya. Kenapa itu menjadi Fe2S3 gitu ya? Oke, yuk kita bahas teman-teman. Berapa tahun kuliah Pak? 4 tahun ya? Ya, 4 tahun. Lebih 2 bulan. 4 tahun. 4 tahun. Tapi kita ngajar udah dari 2008 teman-teman. 2008 kita udah ngajar kimia gitu ya. Dari H2S nih kita ionkan teman-teman. H2S itu dari H+ dan S2 min. Nah, Kimia organik plus Pak. Enggak apa-apa diulang. nggak apa-apa ya, diulang lagi, semangat ya. Oke, kenapa bisa dapat H+? Kenapa dari S2 min? H+ itu karena hidrogen ini ada di golongan 1A. Maka kalau golongan 1A muatannya akan plus gitu ya. 2008 saya baru lahir. Ya, Terusnya di mana Pak dulu? UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau dulu namanya IKIP Jogja gitu ya. Tahu lah sekarang. Golongan ini S golongan 6A. Nah, karena dia golongan 6A, maka dia akan bermuatan 2 min. 2 min ini menunjukkan bahwa dia butuh 2 elektron gitu ya. Jadi, kenapa dia membentuk H+ dan S2 min? F-nya ini pakai yang ferry yang bentuknya F3+, Fe yang 3+. Jadi, ketika Fe3+,
Ini rumusnya teman-teman, silahkan dicatat. Ini udah beberapa kali juga sih. X pangkat N plus ditambah Y pangkat M min itu menjadi X Y gitu ya. Tak Thank you Kak Oni. X M-nya pindah di bawahnya X, N-nya pindah di bawahnya Y. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya teman-teman ya. Itu harus disetarakan dulu ya, plus harus sama. Harus disetarakan gimana? Ini rumusannya dulu aja. Kelihatan, Pak, katanya. Kelihatan ya, oke. Ini rumusannya. Jadi angkanya harus berpindah. Yuk kita cobain contohnya. Kita coba contohnya. Misalnya ini FE 3 plus ditambah Y-nya kita ganti, kok CL toh S. Y-nya kita ganti S teman-teman. Y-nya ganti S 2 min. Nah, maka jadinya kelihatan ya, oke kelihatan. Jadinya kayak gitu itu teman-teman. Dia berpindah ruas pangkatnya. Min sama plusnya nggak usah diikutin gitu ya. Jadinya apa? Jadinya FE ya betul FE3 bukan FE3. Ini lihat nih, N-nya pindah di bawahnya Y. Yang ini pindah di bawahnya S, yang atas pindah di bawahnya FE gitu. Kenapa harus pakai S Pak yang pindah? Gitu, betul. Nah, betul, FE2S3 ya. Betul. Selama ini, bentar. Aku pengen tanya teman-teman. Aku pengen tanya yang di sini. Kalian selama ini belajar kimia, itu tahu reaksi kayak gini nggak sih? Aku pengen tanya aja teman-teman. Mungkin ada yang tahu atau ada yang enggak ya. Betul, Fe2S3, betul. Tapi selama ini kalian belajar kimia, ini harus dijelaskan dulu jenis ikatannya. Belum, ada yang tahu? Enggak, apa itu enggak tahu? Tahu, tapi gurunya kenapa? Seru sih kayaknya ini. Baru tadi pagi, tahu ketika pelatihan, enggak tahu, baru tahu sekarang enggak jelasin. Pak, tolongin. Ya, kayaknya seru ya teman-teman ya. Enggak kuat. Enggak diajarin. Enggak diajarin loh, Pak. Oh ya. Sebenarnya rumusnya ada teman-teman, tapi mungkin karena ini ya masing-masing gurunya beda-beda ya. Jadi ini bentuknya memang Fe2S3 gitu ya. Pembentukan berkebelakang. S-nya diganti H bisa enggak? S-nya diganti H. Itu nanti jadinya hidrida gitu ya. Coba nanti kita kasih contoh lain teman-teman, kasih contoh lain ya. Nah, terus kan ini berarti hanya sendirian dong gitu ya. Kalau Fe udah sama S, terus hanya berarti sendirian ya. Gitu kan. Kalau Fe-nya gabung sama S, maka kan hanya sendirian gitu kan. Jadi dia jadi jomblo nih di sini gitu ya. Maka dia nggak akan mungkin sendirian teman-teman, karena H plus itu nggak stabil. Ya kan hanya sendirian ya, tadinya dia ini gandengan sama S kan, tapi karena S-nya itu berpindah ke lain hati sama si Fe gitu ya, maka Hane kan ditinggal sendiri, maka dia akan membentuk unsur di atom menjadi H2 gitu teman-teman. Tolong kasih tahu aku tentang persamaan termokimia. Oke, itu ya. Sabar ya, konsep molnya yang STPK. Ya, nanti kita ke situ ya teman-teman ya, soalnya ya. Sifat koligatif besok ya. Sifat koligatif besok malam ya. Besok malam ya untuk masuk ke kelas 12 ya. Galau banget. Oke, nah sekarang kita lihat teman-teman. Fe-nya di sini ada yang di sebelah kiri, Fe-nya ada berapa teman-teman? Silahkan komen. Fe-nya di sebelah kiri ada berapa? Lanjut Pak, ya. Fe-nya ada berapa? Oke, 1 jam berapa?
19.30 ya. Live-nya kita biasanya 19.30 ya setelah kelas sore hari teman-teman. 1 ya, betul Kak Ana, 1. Kayak nggak yakin ya Kak Ana ya, 12 orang menjawab 1, betul. Persamaan termokimia kemarin udah sempet, nanti kita bahas lagi ya. Thank you Kak. Jadi oke, Fe-nya kan 1, di sini ada 2. Maka koefisiennya di sini kita kasih 2 gitu ya. Tidak boleh memberikan koefisien di bawah. Koefisien hanya boleh di sebelah kirinya. Terus lihat S-nya. S-nya di kanan ada 3. Maka di sini berapa teman-teman? Di sini di kanan ada 3. Koefisien di kiri jadinya berapa? Silahkan komen. Suka banget Kak sama penjelasannya. Ya, alhamdulillah, semoga membantu ya. Jadi membantu teman-teman. Oke Kak Dudul, thank you. 3. Oke, sip. Kak Dudul udah masuk ya? Udah. Sip, 3 ya. Oke, 3. Betul. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam setengah 10 ya teman-teman ya. Sampai jam setengah 10 ya. Oke, 3, thank you. Terus ini Hane di sebelah kiri. Hane di sebelah kiri jadi sekarang berapa teman-teman? H di sebelah kiri sekarang jadinya berapa? Hane di sebelah kiri jadinya, ya jadinya 6. Betul, jadinya 6. Maka di sebelah kanan karena ini masih ada 2, koefisiennya perlu kita tambah. Perlu kita tambah berapa? Perlu kita tambah. Oke, sip. Clear. Clear. Untuk penyetaraan reaksi clear banget ya teman-teman ya. Lanjut kita atau satu contoh soal lagi untuk yang logam sama asam. Teman-teman, silahkan. Lanjut. Oke, lanjut. Lagi, contoh lagi. Ada yang ketagihan ya, ada yang ketagihan ya. Oke. Ya. Contoh lagi dengan silakan di SS, silakan di oh ya. Halo. Waalaikumsalam Kak Saeb kanan. Oke, lagi ya, lagi dengan tingkatan yang mungkin agak naik ya teman-teman ya. F di situ kok sebagai F3 plus dari mana? Itu contoh ya, contoh ya teman-teman ya. Itu cuma sebagai contoh aja ya. Mbak Min, oh iya. Oh ya, oke, thank you Kak. Namanya ada kimia banget nih, Atomic CBK. Thank you ya. Oke, udah di SS. Ya. Oke, udah di SS. Mantap ya. Seger banget jeruknya. Thank you. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Aku hapus ya. Kita masih ke penyetaraan reaksi. Nanti kalau udah kita masuk mol terus pakai koefisien untuk bisa mendapatkan mol yang lain dan massa yang lain gitu ya. Nasi capcay ya? Ya. Aslinya namanya Benny. Iya. Ya, thank you ya Kak Nasi Capcay ya. Buat supportnya ya. Oke, lanjut lagi. Misalnya sekarang penyetaraan reaksi untuk yang asam basa ya teman-teman ya. Asam basa. Enak banget nasi capcay, jadi lapar. Iya, aku juga suka capcay. Yuk, H3PO4. Nah, nih H3PO4 ditambah dengan asam fosfat ditambah dengan kalsium hidroksida. Nah, gini teman-teman. Asam fosfat ditambah kalsium hidroksida jadinya akan seperti apa gitu ya. Jadinya akan seperti apa? Yuk dibantu prok gak sih? Wah, kok bingung. Apa kok bingung? Jangan bingung ya, jangan bingung. Oke? Yang jelas tak kasih clue-nya dulu. Hidrogen. Hidrogen ini muatannya plus. Itu kan kalian udah tahu ya. Oke, terus OH hidroksida itu muatannya min. Nah, kalau mengacu ke reaksi yang tadi, maka di sini itu sebenarnya ada angka 1 di Ca, teman-teman. Itu punyanya
OH, jadi dia naik menjadi OH min. Angka 2-nya ini, angka 2-nya naik ke tempatnya, angka 2-nya naik ke Ca muatannya 2 plus. Bisa dipahamin teman-teman? Bisa dipahamin? Angka 1-nya naik ini ke atas ini jadi punyanya OH min. Angka 2-nya naik ke sana menjadi punyanya Ca, gitu ya. Bisa paham ya kenapa itu terjadi seperti itu. Nah sekarang kalau PO4 teman-teman, kalau PO4 muatannya berapa? PO4 muatannya berapa? Silahkan komen. Oh yang komen itu pasti baru paham. Oke, diikutin. Itu betul ya, betul, ditukar. PO4 3 ya, 3 betul. PO4 3 min, oke. PO4 3 min. Jelas sampai ini ya teman-teman ya, untuk reaksi. Nah sekarang kita reaksikan asam basanya. Hore ya. Oke, sip. Mantap teman-teman, sampai ini bisa dipahami dengan mudah. Jelas ya, clear ya, oke. Nah kalau udah, karena mereka itu udah berpisah, nih ya, ini juga udah mau berpisah, maka itu kita gabungkan berkebalikan. Yang positif ketemu negatif gitu. Yang positif ketemu negatif, yang negatif ketemu positif. Jadinya, tapi dituliskan yang positif dulu ya. Ca muatannya 12 ditambah PO4 muatannya 3 min. Nah, silahkan komen jadinya apa? Tadi kan udah belajar tuh. Kalau akselerasi atom ada. Ya gitu. Oke, silahkan komen teman-teman. Kalau Ca2 plus bereaksi menjadi Ca2 plus sama PO4 3 min. Jadinya apa? Yuk dibolak-balik. Kak, sayap kanan Ca3 PO4 2. Baru gabung Kak? Ya, selamat bergabung. Ca3 PO4 2. Silakan. Jadi gimana? Jadinya gimana? Enggak tahu Pak. Oke, masih bingung. Muatannya aja yang dipindah ya. Muatan itu yang dipindah. Jadi muatannya dipindahin. Senyawanya ditulis sama gini aja. Senyawanya ditulis sama Ca PO4. Nah, itu kan enggak berubah teman-teman. Cuman angkanya, angka 3 diturunkan ke Ca. Jadi karena dia itu berikatan, jadi muatannya juga bersilangan. Maka ini ada angka 3 gitu ya. Terus yang 2 itu dipindah ke tempatnya PO4 2. Sampai itu bisa dipahamin. Ca3 plus PO4 2 min. Oh walah, paham. Nah gitu. Gitu tok bisa paham. Karena ini ada 4 sama 2 ini. Kalau enggak dikurungin rancu, maka ini dikasih kurung. Nah itu kan bisa menunjukkan bahwa 2 ini muatannya Ca, 3 ini muatannya PO4. Oke, bisa dipahamin teman-teman sejauh ini? Oh paham ya, oke, gitu ya. Pindah kiri dari minus jadi plus Kak. Enggak, muatannya enggak usah diikutkan, yang penting pindah angkanya gitu ya. Yang jelas itu 3 ini menunjukkan bahwa dia muatannya PO4, yang 2 muatannya Ca. Sekarang kalau H sama OH. Kalau hidrogen sama OH min direaksikan itu menjadi H2O. Jadi ketika ada asam sama basa direaksikan menjadi H2O. Nah, sekarang kita naikkan ke atas. Ini menjadi Ca3 PO4 2 kali ditambah H2O. Nah, oke, gampang sampai ini. Semudah itu kimia teman-teman. Sampai ini semudah itu kimia enggak? Oke. Easy mau SS Pak. Oke, silakan.
kok bisa H2O? HOH. HOH itu jadi H2O. Silahkan Kak Abin. Cara membedakan asam sama basa gimana? Asam itu yang ada H plusnya. Paham, tapi kenapa yang ditulis lebih dulu yang CaPO-nya, Pak? Oh iya, kationnya biasanya ditulis duluan. Ya mau dibolak-balik juga boleh. Makasih ya, sama-sama Kak. Terima kasih sama-sama. Silakan di SS dulu. Ini belum setara loh ya. Belum setara ya. Sana ya, Pak. Iya. Oh, salah gurunya aja berarti. Ini belum setara loh. Bingung tapi paham, angel ini. Bingung tapi paham nih. Oke, paham Pak. Tapi kalau tiba-tiba disuruh ngerjain soal kayak gini pasti Sudah SM. belum setara teman-teman. Ini baru hasil reaksinya doang. Ini baru hasil reaksinya. Ini belum setara. Jadi kalau kalian ikut kayak tingkatannya Olimpiade dan lain-lain, ini paling cuma diketahui reaktannya doang. Hasil reaksinya perlu kalian pahami sendiri gitu ya. Tapi kalau di sekolah masih di SMA, masih ulangan harian, ujian nasional itu udah komplit semuanya. Tinggal disetarakan paling yang belum ya. Kalau menyetarakan, kalau menyetarakan, iya, sampai ini kan kalian udah tahu hasilnya, tapi belum setara. Menyetarakan, ini kuncinya. H dan O itu akhir, gitu ya. H dan O itu di akhir, jangan disetarakan di awal. Jadi kalau kalian menyetarakan hidrogen sama oksigen, thank you Kak Saib Kanan, bonekanya buat Mimin ya. Wow. Bonekanya buat Mimin ya. Oke, kalau kalian menyetarakan reaksi hidrogen dan oksigen itu disetarakan di akhir, jangan di awal. Kalau kalian setarakan di awal, banyak salahnya gitu ya. CBK. Oke. Keren banget namanya deh. Nah, lanjut ya. Setelah ini kita lanjutkan teman-teman. Setelah ini kita lanjutkan. Yang kita reaksikan, lihat. Ada singkatannya sebenarnya ya. Kalau mau menyetarakan ya, singkatannya adalah ini. KAHO. KAHO sih bahasa apa ya? K-nya ini adalah kation. Kation dulu. A-nya adalah anion. Setelah anion, hidrogen dan oksigen gitu ya. Jadi dari kation yang bermuatan positif, anion, hidrogen, oksigen. Nah, di sini kationnya adalah Ca. Lihat Ca-nya di kiri ada 1. Di kanan Ca-nya ada 3. Maka koefisien Ca-nya berapa? Silahkan komen. Di kiri ini 1, di kanan 3. Maka koefisiennya berapa? Aduh Kak Ipat, kebetulan kok materinya nggak pas. Ya 3, oke. 3, oke, sip, 3. Banyak banget yang jawab 3. Ya, thank you Kak Bilau. 3, ya oke. Sip ya, 3 ya. Oke, 3, betul. Anionnya kan berarti PO4. PO4 di sini ini 1. Ini PO4-nya 1. Kalau ini tak kasih kurung, ini PO4-nya itu ada 1 tok. Di sini PO4-nya ada 2. Maka koefisiennya di depan sini berapa? Kation itu yang bermuatan positif kayak gini, ini kation. Ini kation, ini kation. 2. Oke, banyak kok yang jawab betul kok. 2, 17, 18, 23, 24, 25. Kation ion positif ya, betul Kak Rina. 27. Oke, sip. Ini 2. Ini 2. Terus setelah itu baru hidrogen ya, teman-teman ya, hidrogen ya. Yuk, hidrogennya di kiri ada 6. 6. Di sini ada berapa? Di sini ada berapa teman-teman? Di 3 CaOH 2 kali ada berapa? Hidrogennya. Hidrogennya ada berapa? 3 CaOH 2 kali. 3. Ada 6. Oke, di 3 CaOH 2 kali ada 6. Ada 6 ya. Ada 6 ya. Dari ini 2 dikali 3 jadi 6. 6 tambah 6 berarti 12. Di kiri totalnya 12, maka koefisien di sini berapa?
Silahkan komen. Di situ berarti koefisiennya berapa? Ya, koefisiennya 6. Oke. Keren sih. Ini Berarti 6H2O. ya 6H2O. Itu toh, gampang toh. Nah, udah semua, tinggal dicocokkan oksigennya. Kalau oksigennya udah setara, udah sama, berarti sama. Oksigennya di sebelah kiri berapa teman-teman? Tak tulis pakai merah. Oksigennya di sebelah kiri. H3PO4 ada berapa? 2H3PO4. 2H3PO4. Oksigennya ada berapa? Kabin ada 8. Ada yang atomik 6. Ya, ada 8. Oke. Dari 4 kali 2. Di sini oksigennya ada 8. Di kiri O-nya sama dengan 8. Terus yang di CaOH 2 kali, O-nya ada berapa? CaOH 2 kali, O-nya ada berapa? O-nya di CaOH 2 kali ada berapa? Ya, oke, langsung cepat banget. 20-an, 25, 26. Ya, 6 betul. O-nya di sini ada 6. Berarti total di sebelah kiri oksigennya ada 14. Di kanan mestinya juga 14 ya. Ini 8 ditambah 6. Berarti 14 ya. Udah, berarti udah setara teman-teman. Itu reaksinya. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Sampai sejauh itu setara ya. Jaringan jelek. Iya. Mau SS. Sama 14. Ya, oke, silakan di SS. Bisa. Oke, gampang ya teman-teman ya. Sekali lagi, Gampang Pak. ya. Buat kalian yang mau join kelas silahkan klik hubung gitu atau isi formulirnya. Oke ya, terima kasih Kak gitu ya. Oke, gampang, emang harus diteliti aja ya. Iya betul. Betul, thank you Kak sayap kanan buat mawarnya. Sayap kanan. Dosa. Ya, yang mau join kelas silahkan klik hubung di sebelah kiri pojok bawah. Nanti kita hubungin, harganya 89 ya. Iya, sama-sama. Oke, aku hapus. Kalau udah di SS, udah dicatat teman-teman, kita lanjutkan. Reaktan pembatas, Pak. Iya, sabar. Oke, udah teman-teman, aku hapus ya. Aku hapus ya. Sudah. Saya juga nasi capcay. Tab-tabnya berapa? Yuk, aku hapus papan tulis, bantuin tab-tabnya sampai 35. Yang mau isi formulir untuk join ke kelas, silakan. Besok kita ke kelas 11 reguler ya. Besok kelas 11 reguler. Tadi kelas 11 excellent. Join kelas online-nya. Isi aja yang formulir di bawah itu, di bawah ini. Ya, isi aja formulirnya nanti kita hubungin ya. Minulai hubungin. Sampai jam berapa live-nya Mbak Min malam ini? 9:30. Sampai setengah 10 ya. Hai Kak Zora, lama-lama catatanku banyak. Ya, oke. Oke, kita mulai. Kak Zoranya kemarin itu ya, ikut kelas online ya? Iya, betul. Dia ini juga ternyata. Udah selesai ngajar ya Kak ya. Siap, makasih ya Kak sayap kanan. Ngantuk kan? Belum. Kan masih jam segini. Oke. Contoh soal sambil mikir ya. Sambil mikir ya teman-teman ya. Bagus namanya, Zora hijab. Bukan ya? Bukan. Yang Saya hijab. malah baru bangun. Oke Kak J, mantap. Yang hijab itu KW ya. Buat kalian yang mau nyari hijab sekolah, silakan mampir ke lapaknya KW. Disematin Kak Mimin. Contoh Sempatin di mana? kasih gift atau apalah gitu ya. Contoh Tadi malam. Karena Contoh soal, aku mikir dulu nih. Aku mikir dulu. 2,7 gram 2,7 gram aluminium 2,7 gram aluminium gitu. Angel sih. 2,7 gram aluminium Materi kelas 12 kapan, Pak? aluminium gitu di Kelas online besok ya?
Iya, kelas online besok kelas 11. Reguler kelas 11. Tadi udah excellent kelas 11. 2,7 gram aluminium direaksikan dengan, atau bisa dicampurkan ya sebenarnya ya, bisa dicampurkan dengan bentar ya, mikir ya teman-teman ya. Ini soalnya awangan sih untuk memudahkan kalian. Direaksikan dengan Ini juga nasi capcay, mantap deh. 100 ml HCl 100 ml HCl 0, aluminium ya teman-teman ya. Aluminium ya pokoknya itulah. 100 mili HCl 0,5 molar gitu ya, dan menghasilkan gas dan menghasilkan gas hidrogen. Berapa volume gas hidrogen yang terbentuk? Ini soal dadakan ya teman-teman ya. 2,7 gram aluminium direaksikan dengan 100 mili HCl 0,5 molar dan menghasilkan gas hidrogen. Berapa volume gas hidrogen yang terbentuk? Nanti reaksi pembatasnya juga ada di situ ya teman-teman ya. Oke. Aku pengen tahu teman-teman, dari soal yang ada, yuk komen cepet-cepetan. Siapa yang udah bingung? Silahkan komen. Jadi jangan malu ya. Nanti dari situ kalian akan paham sih. Jangan khawatir. Saya Pak aku. Oke. Saya. Dulu kita juga kayak gitu kok. Dulu aku juga kayak gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir bahwa kalaupun kalian nggak tahu, itu bukan kesalahan yang besar gitu ya. Yuk kita kerjakan ya. Kita kerjakan teman-teman. Yang atas soalnya udah ya. Aluminium itu adalah Al. Aluminium adalah Al ditambah HCl gitu ya. Oke, ini hidrogennya mendua lagi ya. Kenapa sih? Minggu depan kayaknya saya materi ini Pak. Ya, oke. Enggak, ini Kak Han setuju banget sih. Aluminium. Bentar, padahal aku baru wisuda jurusan kimia tapi udah nggak inget caranya. Nggak apa-apa Kak, yang penting udah dapat itu nih ya, udah dapat apa sih? Sertifikatnya apa sih namanya? Ya, itulah. Ya, pakai 22,4 betul. Aluminium golongan berapa teman-teman? Ada yang hafal nggak? Aluminium ada di golongan berapa? Aluminium. Ijazah. Ijazah, maksudnya ijazah betul. Mau ngomong ijazah sulit banget karena mengerjakan soal ini. Aluminium golongan 3, ya betul, golongan 3A. Oke. Banyak yang pada hafal ya udahan ya. Sip, golongan 3A. Karena dia golongan 3A, karena ini aluminium itu ada di golongan 3A, maka aluminium akan membentuk Al3+ gitu ya, sesuai dengan golongannya. Nah, di sini HCl sama H sama Cl ini berpisah menjadi H+ dan Cl- gitu ya. Terus Al-nya itu akan menggandeng si Cl. Hidrogennya nanti dia sendirian lagi ya teman-teman ya. Jadi reaksinya apa teman-teman? Silahkan di komen. Al berapa? Al berapa jadinya? Al3+ tambah Cl- jadinya apa? Oke, AlCl3. Oke.
Oke, ya AlCl3. Sip, betul. Bisa dipahamin ya? Gampang? Gampang teman-teman? AlCl3. Jadi AlCl3 ditambah dengan Thank you Kak Jaina. hidrogennya. Ya. Hidrogennya kan sendirian ya. Hidrogennya kan sendirian. Maka dia akan membentuk Flashback. H2. Oke, flashback. Oke, enggak. Jomblo ya, hanya jomblo. Habis ditinggal sama Cl ya. Hanya habis ditinggal sama Cl jadinya H2. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Habis itu kita setarakan AlCl3 ya, AlCl3. Yuk kita setarakan. Hahaha. Nah, ini kan bukan nantinya kan jadi ini ya, tapi dari Parah, Pak. belum. Ini yang disetarakan yang atas ya. AlCl3 Pak, kata plus Anda kenapa H2. Pak? Biar nggak jomblo. Iya. Ya biar nggak jomblo. Jadi hidrogen, nitrogen, oksigen gitu ya. Itu tuh. Setarakan gimana sih? Oh, habis ini kita setarakan biar setara ya. Oke. Jadi hidrogen, nitrogen, oksigen itu semuanya unsur-unsur bebas atau unsur-unsur di atom. Dari aluminiumnya di kiri ada 1, di kanan udah 1, jadi udah setara gitu ya. Terus Cl-nya di kiri ada Thank you, Kak 1, di kanan ada 3, maka koefisiennya di sini berapa teman-teman? Maka koefisiennya berapa di sini? Koefisiennya? Ya, 3HCl, Kak Dudul, betul. Oke, keren sih. Tadi yang katanya pada bingung ternyata jago juga kok. Ya, Dwi Atom. Thank you Kak Naufal. Oke ya, yang tadinya pada bilang bingung ternyata jago juga nih, 3HCl. Terus sebelah kanan. Sebelah kanan sebelah kanan ini kan hanya di kiri ada 3. Di kanan ada 2, maka koefisiennya berapa? Silahkan komen. Koefisiennya berapa? Koefisiennya 3/2. Oke, sip. 3/2. 3/2. Nah, biar enak, tadi jadi bilangan apa ya? Bilangan bulat atau bilangan prima atau bilangan asli? Kalau di matematika, biar nggak pecahan. Aku udah lupa tuh. Bilangan bulat, bilangan prima, bilangan asli. Kalau itu bilangan pecahan, paham pasti. Biar itu jadi nggak pecahan, itu bilangan apa namanya? Dikalikan 2 ya. 2Al ditambah 6HCl menjadi 2AlCl3 plus 3H2. Nah, gitu. Itu udah setara, teman-teman. Bilangan bulat. Oke, bilangan bulat ya, sip. kalau desimal enggak, kayak desimal. Kalau desimal enggak ya. 2662. Oh ya, 2623 ya, betul. Oke, thank you Kak Naira. Udah teman-teman, aman. Ini udah setara reaksinya. Cara untuk mencari reaksi kayak gitu ya. Silakan dicatat dulu, silakan di SS dulu. Habis ini kita lanjutkan untuk menghitung. Oke. Suasananya asam atau basah? Dilihat dari reaksinya. Kalau suasananya asam atau basah, di situ ada senyawa asam atau senyawa basah enggak gitu ya? Dicatat, Pak. Oke, udah dicatat. Aku hapus setelah ini. Volumenya dalam kondisi apa ya, Pak? Pada keadaan STP. Kalau diketahui kondisinya nanti STP ya. Berapa hidrogennya terbentuk? Oke, udah aku hapus. Bantu tab-tabnya ke 45.000 atau ke 50.000 ya. Buat kalian yang mau join kelas, silakan klik hubung di sebelah kiri. Nanti atau Udah aku semangatin ya, isi formulirnya aja. silakan isi formulirnya, nanti kita hubungin teman-teman. Let's kita hubungin.
Oke, ini nggak tak hapus ya karena dipakai untuk ngitung ya teman-teman ya. Oke, kita nyari mol. Di sini ada dua rumus yang digunakan. Kita nyari mol. Mol sama dengan massa. Karena di situ ada massa, maka kita akan pakai massa gram dibagi AR gitu ya. Karena dia sendirian. Sama dengan massanya 2,7 gram. Oh, AR-nya AL itu 27 gitu ya. Maka ketemunya adalah 0,1 mol. Terus yang HCl. HCl mol HCl itu sama dengan molaritas M dikalikan volume dalam liter gitu ya. Maka molaritasnya sama dengan 0,5 dikalikan volumenya 0,1 liter. Jadi ketemunya adalah 0,05 gitu teman-teman. 0,05 mol. Volumenya dari 100 mili itu jadi 0,1 liter gitu ya. Tak tulis di sebelah sininya ya. 100 mili itu sama dengan 0,1 liter. Nah, gitu. Bisa dipahamin teman-teman? Bukan ngelihat dari banyaknya bukan ngelihat jumlah O-nya kalau redoks. Kalau mencari suasananya lihat senyawanya. Di situ ada suatu asam atau basa enggak gitu ya. Siap Kak, sayap kanan. Join kelas online langsung klik. Ya betul. 27-nya dari AR itu sudah diketahui di soal ya teman-teman ya. Sudah diketahui di soalnya. Oke. Sampai itu bisa dipahami teman-teman. Sampai itu bisa dipahamin teman-teman. Oke Kak Rania, sabar. Habis ini kita ke mula-mula reaksi sisa gitu ya. Pakai milimol aja Pak, biar nggak banyak koma ya. Itu juga bisa, nggak apa-apa. Boleh. Kalau nanti mau pakai milimol juga boleh. Kalau nentuin AR-nya. Oke, sampai ini bisa dipahamin. Aman ya? Aman ya? Oke, thank you Kak Danu. Kalau kita jadikan milimol, biar kalian nanti juga enak menghitungnya, boleh deh usulannya Kak Danu ya. Kalau mau dijadikan milimol, berarti dikalikan 1000. Maka ini ketemunya adalah 100 milimol. Jangan lupa ya tapi ya. Terus kalau ini berarti adalah 50 milimol. Biar otaknya kalian lebih enak menghitungnya nanti. Kalau sudah aku hapus ya teman-teman ya. Kalau udah aku hapus ya. Ini bagian terkecil dari stokiometri ya. Bagian awal-awal stokiometri teman-teman. Kalau kalian di stokiometri ini bagian awal banget ya. Oke, udah aku hapus. Yuk bantuin tab-tabnya ke 50.000 guys. Pak, aku masih belum ngerti. Apanya yang belum ngerti? B. Ya, Pak, saya diajarinya mol bukan milimol. Ya, itu nggak apa-apa, teman-teman. Mau mol, mau milimol nggak apa-apa. Tapi tadi saran Kak Danu enak juga karena apa? Nanti ketika kita masuk ke mol, membandingkan angka bulat dan angka desimal itu akan lebih enak angka bulat, teman-teman. Terutama bagi kalian yang kesulitan di matematika gitu ya. Bagi kalian yang kesulitan di matematika, angka bulat itu akan jauh lebih enak daripada angka desimal gitu ya. Oke, pakai besaran pokok aja Pak. Apa itu? Kak Zura. Siap, lanjut ya. Oke, aku hapus teman-teman. Aku hapus. Siap ya. Ya, oke. Aku hapus. Setelah ini kita pakai mula-mula reaksi sisa ya. Aku hapus semuanya. Nah, buat teman-teman yang mau join kelas, silahkan isi formulir, klik hubung di sebelah kiri.
bawah ada ada namanya biru-biru di situ. Nanti setelah live kita hubungin. Harga klasik 89.000 untuk 4 kali pertemuan gitu ya. Aku saranin masuk ke yang reguler sekarang. Karena apa? Karena yang excellent udah berjalan 1 kali. Yang masih belum berjalan adalah kelas reguler 11, excellent 12, sama reguler kelas 12. Oke, aku lanjutin teman-teman. AL tadi 2 AL ditambah, tak tulis dulu biar nggak bingung ya. Mol dari AL tadi yang udah dihitung adalah 0,1 mol gitu ya. Kita jadikan 100 milimol juga boleh gitu ya. Terus yang molnya HCl, molnya HCl itu 0,05 mol dijadikan 50 milimol. Nah, dan nanti mana yang paling enak? Dari reaksinya tadi kan sudah disetarakan 2Al ditambah 6 HCl menjadi 2 AlCl3 plus 3 H2. Nah, gitu tadi ya teman-teman ya. Sekarang kita pakai mula-mula. Terus reaksi, mula-mula reaksi sisa. Mula-mula reaksi sisa. Ini dikurang, ini ditambah, ini awalnya nggak ada. Nah, gitu teman-teman. Mula-mulanya Al ini 100 milimol. Tulisannya kelihatan nggak teman-teman? Tulisannya kelihatan dulu nggak? Iya tahu Kak. Pak, saya udah sampai MR, rumus molekul. Kelihatan? Oh ya udah, oke kalau kelihatan ya. Aku takutnya nalok kekecilan. Itu 100 milimol. Terus HCl-nya ini 50 milimol. Nah, gitu. Oke. Aman ya, aman. Pakai mol juga boleh. Coba kita pakai ini dulu deh. Karena kalau pakai desimal, aku takutnya bagi sebagian yang kesulitan matematika itu nanti agak sulit teman-teman, gitu ya. Oke, pakai mol, milimol. Oh, ya udah coba dulu ya, coba dulu. Menurut kalian siapa yang mau dijadikan reaksi pembatas? Ayo. Itu bisa apa namanya? Yang mau dijadikan reaksi pembatas siapa? Al-nya atau HCl-nya? Gitu. Nanti tak kasih tahu caranya. Nggak perlu takut salah atau benar karena yang penting kita tahu ini koefisiennya udah 2 sama 6 gitu ya. Contoh ya teman-teman ya. Contoh misalnya kalau reaksi pembatasnya adalah kalian memilih 100 ini milimol yang mau dihabiskan sehingga di sininya itu menjadi 0. Lihat. Kalau ada 100 dengan koefisien 2 gitu ya. Ada 100 dengan koefisien 2. Kalau koefisiennya 6 berarti berapa teman-teman? Ya, reaksi pembatasnya itu adalah yang habis. Reaksi pembatasnya yang habis ya jadinya 300. Betul. Ya, jadinya 300. Oke, betul. Ini 300 jadinya gitu ya. Maka 50 dikurangi 300 kan nggak mungkin karena hasilnya negatif gitu ya teman-teman ya. 50 dikurangi 300 nggak mungkin. Berarti kalau memilih Al jadi bereaksi pembatas itu nggak mungkin. Sampai itu bisa dipahamin? Sampai itu bisa dipahamin teman-teman? Kok nggak bisa itu dari TikToknya teman-teman nggak tahu tuh. Nah gitu.
Betul. Bisa 300, yaitu karena kalau koefisiennya ini ya, kalau koefisiennya 2 itu sama dengan 100 gitu ya. Kalau koefisiennya 2 itu 100 milimol, maka kalau koefisiennya 6 berapakah gitu. Jadi kan dari 2 ke 6 dikali 3, maka sana juga dikali 3 jadi 300. Oke? 300 dari ini, kalau 2 itu 100 milimol, kalau 6 berarti berapa gitu. 4 itu 200. Jadi kalau 6 bukan 4, 2. 2 Kak sayap kanan. Oke ya. Bisa dipahamin ya. Tapi baru FVP. Oke, boleh diulang jelasin lagi ya, paham ya. Jadi maka bukan yang AL gitu ya. Aku hapus ya teman-teman ya. Aku hapus ya. Maka reaksi pembatasnya adalah yang 50 milimol. Yang 50 milimol. Jadi di sini 50 milimol. Nah, maka di sini habis. Kalau 50 itu, kalau 6 itu adalah 50 milimol gitu, maka maka kalau 2 itu berapa teman-teman? Kalau 6 itu 50, kalau 2 berarti berapa? Berarti 6 ke 2 itu dibagi 3. Dibagi 3, berarti 50 dibagi 3. 16,67, ya betul. 16,67 ya. 16,67 milimol. Nah, kenapa tadi aku memilih milimol? Karena kalau ini pakai mol, koma-koma banyak kalian pasti bingung gitu ya. Berarti di sini karena koefisiennya itu juga 2, ini 16,67 milimol. H2-nya berapa mol? Berapa milimol teman-teman H2-nya? H2-nya dengan koefisien 3. Koefisien 3 berarti berapa? Kalau koefisiennya 3 berarti H2-nya jadinya adalah 25. Betul, dari 3 per 6 kali 50 ya. Kalau ada yang bingung, ini reaksi pembatas. Kalau kalian masih bingung, tak tuliskan lebih detail deh. Itu kenapa bisa 16,67 gitu ya. 16,67 ini tak hapus ya. Ini tak hapus dulu. Kenapa bisa 16,67? Karena ini reaksi pembatas, jadi yang dilihat adalah 50 sama 6 gitu ya. Jadi reaksinya adalah 2 dibagi 6 dikali 50 milimol. Gitu ya. Terus yang ini juga 2 karena koefisien AlCl3 itu 2 per reaksi pembatasnya koefisiennya 6 gitu dikali 50 milimol itu 50 milimol. Terus yang sebelah kanan H2 itu 3 per 6 kali 3 per 6 kali 50 milimol. Nah gitu. Yang ini 2 per 6 kali 50 milimol. Oke, jadi yang bereaksi tadi ini adalah 16,67 milimol. Oke. Yang di sini ini juga 16,67 milimol. Yang di sini ini 25 milimol. Oke? Habis itu ini dikurangin. Yang ini dijumlah. Maka 100 dikurangin 16,67. Ini cuman untuk perhitungan ya. Ini cuman untuk kenapa bisa dapat 16,67 ya. Maka yang tersisa
yang sisa gitu sama dengan 83,33 milimol. Yang di sini habis, maka HCl adalah bereaksi pembatas. Ini 16,67 milimol. Yang di sini 25 milimol. Oke. Gitu teman-teman, bisa dipahami? Bisa dipahami teman-teman sampai sejauh ini? Perhitungannya cukup clear? Cukup clear teman-teman? Oke, aman ya? Aman ya? Paham? Paham. Sip. Oke, bisa ya? Ya. Oke. Ya, lanjut. Setelah itu berapa gas H2? Jadi mol H2 itu kan sama dengan 25 milimol. Nah, kita jadikan mol sekarang. Jadinya adalah 0,025 mol. Itu ya. Pada keadaan STP, mol pada keadaan STP rumusnya apa? Mol sama dengan volume dalam liter per 22,4. Nah, jadi kalau mau mencari volumenya, volume itu sama dengan mol dikali 22,4. Maka hasilnya adalah gini aja. Mol sama dengan kok masih mol tuh? Volume sama dengan molnya 2 berapa nih? 0,025 dikalikan 22,4, maka ketemunya adalah 0,56 liter. Benar nggak teman-teman hitungannya ya? Silakan. 0,56 liter Pak. Ya. Oke, betul. Nggak 100-nya dikurang. Mana yang kanan nggak 100-nya dikurang? Benar. Oke ya. Mantap ya. Gimana teman-teman? Masih bingung atau sudah jelas? Apakah sudah jelas? Oh ya, kalau mau nyetarain reaksinya pakai koefisien ya. Pakai koefisien, Kak. Gitu ya. Aman, udah jelas, paham ya. Alhamdulillah gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kalau yang baru join mungkin masih agak bingung ya, teman-teman ya. Yang udah join dari tadi, jangan lupa follow teman-teman. Jadi besok kalau kita live, kalian bisa dapat pemberitahuannya ya. Di follow. Buat kalian yang mau join kelas, silahkan klik hubung di sebelah kiri bawah. Ada biru-biru, diklik aja, isi formulirnya. Nanti kita hubungin setelah live teman-teman, oke? Udah jelas sampai ini mana itu reaksi pembatas, mana mencari itu tadi menggunakan konsep mol ya teman-teman ya. Besok malam gini juga live-nya Pak. Ya kurang lebih mungkin akan seperti itu ya. Besok kita ke kelas 3, coba masuk ke, belum tahu ya, apakah akan ke redox ataukah nanti ke sifat koligatif ya teman-teman ya. 2Al sebelah kanan nggak dikurangin. 2Al sebelah kanan nggak dikurangin. Ini nih udah dikurangin Al. Oh yang kanan nggak dikurangin karena awalnya ini 0. Kalau yang kanan ditambah, kalau yang kiri dikurangin. Kanan panah ditambah, sebelah kiri dikurangin gitu ya. Laju reaksi. Oke. Besok kita ke kelas 12 teman-teman.
Hari Kemisnya kita ada kelas excellent kelas 12 untuk pertama kali. Jadi kalau ada yang mau join kelas 12, hari Kamis kita ada kelas excellent, hari Jumat ada kelas reguler kelas 12. Besok kelas reguler untuk kelas 11. Yang mau join, pengen belajar kimia lebih lanjut, silahkan klik hubung di sebelah kiri. Thank you Kak, sayap kanan mbeknya. Tap ya, tap. Thank you ya teman-teman ya. Kita sampai di sini dulu teman-teman. Oke. Sampai di sini dulu live-nya. Besok semoga bisa lebih gasik ya teman-teman ya. Baru muncul Mbak Min dari tadi nggak bersuara. Iya. Kakak Miminnya agak ngantuk ya. Terima kasih. Ya sama-sama teman-teman. Silakan di SS. Thank you Kak Nasi Capcay gitu ya. Harganya yang beda ya, harganya 89 sama 149 teman-teman. Yang mau join silahkan isi formulir, habis itu kita hubungin teman-teman, nanti kita chat ya. Terima kasih ya, sama-sama Kak Dudul, semoga membantu. Ditunggu aja setengah 8-an ya, setengah 8-an ya teman-teman ya. Karena thank you Kak Nasi Capcay udah ikut kelas dari sore tadi setengah 5, sekarang join lagi gitu ya. Besok Kak Nasi Capcay juga enggak besok reguler soalnya Kak Nasi Capcay ikut. Yes, terima kasih teman-teman, selamat beristirahat semuanya. Genepin 60.000 dong tap-tapnya teman-teman, genepin 60.000 dong ya. Thank you Kak, sayap kanan. Apa ini? Kuda. Wow, dikasih kuda. Thank you teman-teman ya, genepin 60.000. Oke, terima kasih banyak. Buat kalian yang mau join kelas silahkan klik hubung atau nanti masuk ke profil klik daftar. Oh sapi. Ya. Oke. Ya, udah 60.000. Thank you Kak Yura juga, sampai ketemu besok malam. Selamat beristirahat teman-teman. Belajar bersama Nukleon Academy, belajar kimia dari level 0. Oke. Oke, terima kasih. Komapta. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Thank you Kak Sayap Kanan. Yuk, selamat malam ya. Selamat istirahat. Yang mau join silahkan untuk kelas online-nya. Thank you. Semangat banget Kak Nasi Capcay ya. Berarti jadwalnya besok kelas 11 reguler harga 89.000. Harga 89.000 untuk 4 kali pertemuan ya, bukan sekali pertemuan ya. Harganya untuk 4 kali pertemuan. Oke. Untuk 4 kali pertemuan ya. Kelas online daftarnya di mana Kak? Ini langsung join kelas online-nya, tulisan hubung atau chat aja. Ya. Itu ya, itu untuk harga 4 kali pertemuan ya. Fungsi aljabar belum ada Kak, mohon maaf ya, kita fokus ke kimia aja. Kita fokus ke kimia aja, nggak ke matematika gitu ya. Aljabar enak ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak. Habis ini kita off dulu, selamat istirahat. Selamat istirahat, sampai jumpa besok malam lagi itu di jam 7:30 ya teman-teman ya. Karena baru aja selesai. Yuk silakan besok kelas 11 reguler Kak. Besok pertama kalinya kelas 11 reguler gitu. Yang mau ikut kelas klik hubung daftar di sebelah kiri, nanti kita hubungin ya. Oke. Penyangga asam Kak ya, next ya. Besok kita ke kelas 3 teman-teman. Oke, materinya rahasia. Besok intinya ke kelas 3 ya. Besok ke kelas 3 di kurikulum Merdeka. Oke, gitu ya. Elektron valensi sama dengan golongan. Elektron valensi sama dengan golongan. Jadi, hafalin golongan. Ada di postingannya TikTok di Nukleon Academy, silahkan dilihat. Elektron valensi sama dengan golongan. Jam 7:30 ya teman-teman ya. 19.30-an kurang lebih. Kurang lebih 19.30-an ya. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi. Thank you.